tiba-tiba dipegang kakinya. Kakinya? Iya, dipegang kakinya. Nah, posisi di situ ayah saya baru teriak-teriak manggil-manggil keluarga. Di situ keluarga pun nggak tahu, soalnya itu hanya ayah saya aja kan yang ngerasain seperti itu. Banyak dari kita yang memiliki pengalaman tak terungkap. Salah satunya adalah pengalaman horor. Entah takut untuk bercerita atau trauma untuk menceritakannya kembali. Di episode obrolan tengah malam kali ini kita kedatangan narasumber kita yang memiliki pengalaman tak terungkap dan katanya pernah diganggu, benar begitu? Iya benar. Tanpa berlama-lama lagi, percaya nggak percaya, ini dia ceritanya. Silahkan bisa perkenalkan dan ceritakan bagaimana kisahnya. Perkenalkan, nama saya Via. Saya berasal dari Klaten. Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, sewaktu ayah saya muda, dia sering latihan pencaksilat, yang mana latihan tersebut sering mengaitkan dengan hal-hal yang mistis. Tanpa sadar, ternyata ayah saya telah diikuti oleh sesosok Mbak Pun itu sampai ke rumah. Posturnya itu tinggi, terus rambutnya sesiku, dan juga mukanya setengah hancur lah. Ayah saya jarang sekali pulang ke rumah. Nah, tepat tahun ini dia pulang ke rumah, ternyata Mbak Pun ini ganggu ayah saya. Waktu ayah saya tidur, dia tuh sempat teriak-teriak, ternyata sempat manggil-manggil keluarga gitu loh. Nah, di situ ayah saya malamnya tanya, kok tadi siang nggak ada yang tolong, kok nggak ada yang bantu ayah saya gitu loh. Itu kejadiannya siang hari? Iya, siang hari itu. Sekeluarga di situ heran, kok bisa ayah saya ngomong kayak gitu. Padahal tadi siang itu benar-benar sepi di rumah, nggak ada kegiatan apa-apa kan, semua lagi santai-santai aja gitu. Nah, ayah saya cerita kalau tadi siang itu si Mbak K-nya ini ganggu. Ternyata setelah sekian lama ayah saya nggak di rumah, ternyata Mbak K-nya ini ganggu kalau dia itu ingin main, dia tuh pengen dia tuh emang jahil gitu loh. Jadi si Mbak K-nya itu jahil, sebenarnya jahil atau ingin ngajak main? Iya, Mbak K-nya ini cukup jahil menurutku. Ayah saya cerita waktu dia tidur, Mbak K-nya ini kan ngeganggu, jahil gitu kan. Nah, sewaktu dia tidur, ternyata Mbak K-nya ini ngerangkak. Iya, ngerangkak dari arah dapur, tepat di mana dia seringnya di situ, di samping kulkas itu, sama sampai ke ruang TV gitu, tempat ayah saya tidur. Itu benar sih Mbak K itu merangkak, karena setahu saya itu kalau Mbak K ini biasanya itu terbang. Oh iya, kata ayah saya dia ngerangkak dari area dapur sampai ke ruang TV itu. Nah, setelah ngerangkak dia tuh masih ngeliatin ayah saya gitu loh, senyum. Oh, serem banget ya. Senyum, terus tiba-tiba dipegang kakinya. Iya, dipegang kakinya. Nah, posisi di situ ayah saya baru teriak-teriak manggil-manggil keluarga. Nah, di situ keluarga pun nggak tahu, soalnya itu hanya ayah saya aja kan yang ngerasain seperti itu.
Minum dulu. Tegang banget kayaknya. Minum dulu biar nggak Oke. tegang. Setelah 2 minggu kejadian itu, saya diberi wejangan sama Simbah kayak ojo buka ke lawang yen wengi suro nek ora dijeluk jenenge. Dan malamnya ternyata saya diganggu, pintu utama diketuk 2 kali, terus ada suara orang berjalan, dan paling puncak dari ketakutan saya yaitu pintu lemari yang biasa tempat Mbak K ini ditaruh di situ kebuka sendiri. Posisi di situ saya di rumah sendiri, bener-bener sendiri, nggak ada yang nemenin, dan saya bingung banget sih, nangis, udah kayak ngechat siapa aja yang harus ditelepon. Kamu berani? Padahal itu malam 1 Suro loh. Kalau aku sih enggak sih. Takut. Ya, gimana ya Mbak, itu posisi bener-bener kayak lagi pengen sendiri aja gitu loh di rumah. Dan aku juga nggak tahu kalau misalnya di malam itu bakal keganggu juga kan. Terus kamu akhirnya minta tolong ke siapa itu? Aku nggak aku ngajak mereka, cuma kayak nggak akan bisa datang gitu kan. Itu posisi sudah tengah malam banget gitu, dan kita juga kayak oh ya udahlah, dan ya udah aku nggak tidur sampai pagi tuh, aku nggak tidur di situ. Dan kukira aku diganggunya cuma sampai di situ aja, ternyata Mbak K ini ngikut sampai di kos. Awalnya aku juga nggak tahu kalau misalnya Mbak K ini ngikut, dan aku juga diceritain sama teman kamar sebelah, katanya sewaktu aku pulang barang-barang di kamar nih jatuh. Aku juga kayak waktu datang ini kayak oh paling cuma angin, paling cuma jatuh biasa. Ternyata pas temanku ini ngomong, dia kayak cerita kalau misalnya di kamarku tuh ada mbak-mbak, dan aku juga nggak ngerti kalau misalnya ini tuh mbak yang di rumah ya. Aku nggak ngerti kalau misalnya mbak yang di rumah. Dia tuh cuma ngomong, Vi, jangan tidur ngadep lemari, kamu diliatin terus. Dia bisa lihat berarti? Dia bisa lihat, dia juga bawa yang dari rumah untuk ngejaga dia juga bawa. Kodam ya, Iya. kodam. Terus yang saya heran, dia itu tetap sukanya di lemari. Iya, dari awal ditaruh di rumah emang ditaruh di lemari besar. Karena ayah saya paling percaya tempat aman di situ. Kan nggak ada yang berani buka-buka lemari besar itu kalau misalnya keluarga. Nah, setelah cerita kejadian kemarin ke ayah katanya ayah ngomong kalau misalnya suruh pulang ke Klaten, suruh Simbah taruh di lemari lagi. Nah, aku juga bingung gitu loh, apa yang harus ditaruh di lemari. Terus pas sampai di Klaten, Simbah ngomong, kamu ternyata ada yang suka, dia ngikut, tapi dia jahil, jeleknya di situ. Ya udah, ternyata temanku ini ketakutan. Aku juga nggak tahu posisi temanku tuh ternyata ketakutan kalau misalnya dia tuh udah diganggu separah itu. Aku tuh nggak ngerasa diganggu, mungkin aku juga kayak kurang peka gitu kan. Kalau misalnya posisi itu aku diganggu tuh aku kurang peka. Nah, temanku ini ya kena gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin trauma sih, lebih ke trauma kalau misalnya kayak ngerasa ada hal-hal yang nggak enak itu udah ngerasa banget gitu. Terus sekarang kalau kamu pulang ke Klaten itu masih ngerasa nggak kalau si Mbak K ini ganggu kamu atau masih ngikutin kamu?
Aku jujur ya, Oh. setelah kejadian yang kemarin aku diganggu di rumah sampai aku nggak bisa tidur itu, aku nggak berani untuk tidur di rumahku sendiri. Aku mending tidur di rumah kakekku, ada simbahku yang bisa aku minta tolong apa-apa daripada tidur di rumah. Saking takutnya itu malam-malam udah nggak tahu mau hubungin siapa, samping kiri kanan belakang juga itu kebun gitu loh. Jadi kayak gemeter di situ malam-malam, mau keluar juga katanya nggak boleh keluar kan. Iya sih bener, mending di rumah nenek biar Iya. kalau ada apa-apa itu minta tolongnya gampang. Benar. Makanya. Nah, itu dia cerita malam kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang mau berbagi ceritanya ya. Terima kasih banyak Mbak Pia. Sama-sama. Oke teman-teman, buat kalian yang suka dengan cerita horor kali ini, jangan lupa subscribe YouTube OTM Obrolan Tengah Malam dan jangan lupa di like. Buat teman-teman yang memiliki kisah horor yang menarik, bisa kirim email kita yang ada di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton. Percaya nggak percaya, ini sudah selesai. Saya Adel dari tim OTM mengucapkan selamat malam.